Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Sofian dengan NIM 6113. Di sini saya akan membahas mengenai non-deterministic finite automata dan DFA yang ekuivalen. Soal yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA baik dari sisi transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. NFA. Kelebihan dari NFA yang pertama yaitu untuk setiap transisi pada simbol input bisa 0 dan lebih dari satu tujuan. Yang kedua, mudah dibangun karena fokus pada transisi yang dibutuhkan saja. Yang ketiga, dari suatu state terdapat 0 dan 1 atau lebih busur keluar atau transisi berlabel input yang sama. State boleh menerima simbol input maupun tidak yang berarti akan ada transisi kosong. Akan ada transisi yang kosong. Lalu kekurangan dari NFA. Yang pertama, automata berhingga yang tidak pasti. Yang kedua, pembacaan string cenderung menjadi lebih lama. Dan yang ketiga yaitu terdapat kemungkinan lebih dari satu transisi yang keluar dari sebuah state dengan sumber input yang sama. Yang kedua itu DFA. Kelebihan dari DFA yang pertama, automata berhingga yang pasti atau tetap atau tertentu. Yang kedua mudah dibaca. Yang ketiga untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya. Yang keempat, pembacaan string menjadi lebih cepat. Yang kelima, setiap state menerima semua simbol input. Dan yang keenam, yaitu setiap transisi menuju tepat satu tujuan. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai kekurangan dari DFA. Yang pertama, input harus ada satu tujuan. Yang kedua, sulit dibangun. Yang ketiga, tidak diperbolehkan memiliki tujuan ke beberapa state yang berbeda dengan penghubung yang sama. Dan yang keempat yaitu semakin bertambahnya jumlah state, maka transisi dalam DFA akan menjadi semakin banyak dan diagram transisi akan menjadi semakin kompleks. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen serta pembacaan string minimal 3 buah. Bisa kita lihat ada 3 variabel di sini yaitu C, B, dan R. Maksud saya yaitu state C, state B, dan state R. Yang tanda panah ini artinya state awal dan yang tanda bintang ini artinya state akhir. Untuk banyaknya variabel di sini ada 3, maka 2 dipangkatkan 3 menjadi 8, maka akan menghasilkan 0, C, BR, CB, CR, BR, dan CBR. Terus selanjutnya yaitu kita masukkan ke tabel, lalu kita cocokkan, dan A di maksud saya 0 dikasih A akan menghasilkan 0, begitu juga 0 diberi B akan tetap menjadi 0. Lalu C dikasih A akan tetap menjadi C dan C dikasih B akan menghasilkan CB. B diberi A akan menghasilkan 0, B diberi B menghasilkan R, R diberi A menghasilkan R, R diberi B menghasilkan R. CB diberi A menghasilkan C, diberi B menghasilkan CR. Lalu CR diberi A menghasilkan CR, diberi B menghasilkan CBR. BR diberi A menghasilkan R, dikasih B menghasilkan R. Lalu CBR diberi A menghasilkan CR, dan diberi B menghasilkan CBR. Lalu kita masukkan dari hasil tabel ini ke dalam bentuk seperti ini supaya kita lebih memahami. Sehingga state akhirnya ada di 4 ya, ada di R, BR, CBR, dan CR. Dikarenakan ada R ya di di variabel R ada menghasilkan R, di BR menghasilkan R juga, di B ada juga menghasilkan R, tapi tidak masuk karena ini ada kosong. Lalu ya, pokoknya yang menghasilkan R aja. Lalu selanjutnya yaitu DFA. Untuk DFA-nya seperti ini. Stringnya contohnya itu AA, BBB. C diberi A akan tetap di A.
diberi A lagi tetap di C, diberi B pindah ke CB, diberi B pindah ke CR, diberi B lagi pindah ke CBR dan ini sudah selesai karena stringnya A A B B B B dan berakhir di CBR. Maka string ini bisa diterima oleh mesin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.